Bocil besi ini suka nyemilin kayu, sedangkan ayahnya sendiri manusia kayu. Ayahnya selalu bikinin mainan terbuat dari kayu, tapi bocil ini malah makan mainannya. Oh ya, by the way, yang sayang ayahnya mana nih? Langsung tulis aku sayang ayah di komentar ya. Bahkan perabotan di rumahnya habis dimakan si bocil guys. Makin dibiarin, dinding rumahnya juga dimakan sampai bolong-bolong. Sampai di hari itu, bocil besi ini makan penyangga rumah. Dalam sekejap rumah itu langsung roboh. Karena kesel, si ayah nyuekin anaknya dan duduk di antara puing-puing bangunan. Bocil ini merasa bersalah. Lalu tiba-tiba hujan pun turun, bangunin si ayah yang sedang tidur kan. Dan nemuin kincir angin, tapi anaknya hilang guys. Lalu si ayah mencari anaknya ke atas bukit. Pas udah nemu, api di dadanya padam guys. Di saat itulah nyawa anaknya nggak bisa diselamatkan lagi. Kemudian si ayah letakin kincir angin di dada anaknya. Tiba-tiba kincir angin berputar, sontak si anak pun terselamatkan. Dan sejak saat itu, angin menjadi sumber hidupnya. Suatu hari ada sekelompok kupu-kupu masing-masing punya pasangan tuh kan. Nah, laba-laba ini iri ngeliat mereka karena selama ini dia jomblo, bahkan berharap punya sayap. Kemudian dia punya ide nih guys, jahitin daun jadi sayap terus dia coba terbang kan. Sialnya dia malah jatuh ke tanah dan sayap buatannya tuh jadi rusak. Laba-laba jadi sedih karena impiannya sia-sia. Lalu muncul kupu-kupu, di situ laba-laba minta tolong anterin dia pulang. Ternyata sayap kupu-kupu robek. Laba-laba langsung keluarin sutranya dan jahitin sayap kupu-kupu yang robek. Setelah selesai, kupu-kupu bawa laba-laba terbang ke udara. Mereka akhirnya mutusin untuk menikah dan menjalani hari hingga ajal menjemput. Dan pada akhirnya mereka pun sama-sama pergi ke surga. Gak lama setelah itu, bayi mereka pun lahir dengan sosok laba-laba dan memiliki sepasang sayap kupu-kupu yang indah. Nah, by the way, siapa nih yang pengen orang tuanya masuk surga? Klik tombol subscribe, kalau udah komen amin. Ada seorang bocil bernama Wati punya teman khayalan yang diberi nama Wisnu. Setiap hari Wati bermain dengan Wisnu yang gak kelihatan itu guys. Kemanapun Wati pergi, Wati selalu ngajak Wisnu. Tepat di hari itu, Wati dan orang tuanya pergi ke restoran. Begitu nyampe, Wati ngajak Wisnu bermain petak umpet. Nah, ada nih seorang wanita yang ngeliat kelakuan aneh Wati dan dia ikutan main juga dong. Kemudian pas waktu pulang, tiba-tiba Wisnu hilang. Sontak Wati jadi sedih, gak bisa tidur semalaman, bahkan gak nafsu makan. Ternyata Wisnu ada bersama wanita ini. Wanita ini mengalami depresi semenjak keguguran. Oleh karena itu, dia bawa Wisnu ke rumah dan merawatnya. Sampai suatu hari Wati pulang dari sekolah, dia ngeliat Wisnu sedang bermain dengan wanita yang pernah dia temui. Lalu Wati mengayuh sepedanya pergi menjemput Wisnu. Tapi pas Wisnu nyebrang, terjadi kecelakaan dan auto ke surga. Setelah kehilangan Wisnu, Wati dan wanita ini berteman baik dan bahagia selamanya. Oh ya, yang pengen kelak masuk surga, langsung klik subscribe dan komen amin. Semoga kebaikan kalian dapat kunci surga. Amin. Saat jam pelajaran, bocil ini ngerasa ngantuk guys. Bahkan semua teman di kelasnya tuh sampai ada yang tertidur. Saat itu bocil ini ngerasa kalau kepalanya tuh kerasa berat. Kayak ada beban yang bikin kepalanya jadi oleng. Dia berusaha keras untuk ngangkat kepalanya. Lalu dia tusuk kakinya dengan pena, tapi tetap aja ngantuk, malah kepalanya jadi muter-muter kayak gini. Apalagi ditambah dengar suara temennya ngorok, ngelihat sebelahnya kayak tidur di sofa yang nyaman, bikin konsentrasinya jadi hilang. Alhasil kepalanya kepentuk meja dan mata bocil ini mulai berkunang-kunang. Seolah-olah jiwanya tuh udah keluar, bangunin semua temennya pakai semua cara, tapi nggak ada satupun dari mereka yang bangun. Alhasil bocil ini menyerah karena udah lelah bertahan. Akhirnya dia tertidur di atas meja. Nah, saat itu Pak Guru ngeliat semuanya pada tidur kan. Dan ternyata Pak Guru dari tadi tuh udah ngantuk juga guys. Akhirnya mereka semua jadi tidur berjamaah di kelas. Nah, by the way, siapa nih guru favorit kalian di sekolah? Tulis namanya di komen ya. Ada seekor babi kecil ditenteng masuk ke dalam toko daging. Tiba-tiba dia kaget karena ngeliat papan pajangan ada gambar nama bagian daging babi dan seorang koki yang lagi megang pisau. Si babi jadi ketakutan, udah kebayang nih kalau dia bakalan dijagal. Ya udah, dia cosplay aja jadi domba kan. Tetap aja sama, bakalan dijadiin tumbal. Sambil menggigil ketakutan, dia sembunyi di sudut ruangan. Lalu ada nih seorang pembeli datang dengan anjing peliharaannya. Si babi langsung ngajak main anjing itu kan, tapi tiba-tiba dia ngejilatin hidung si babi dan mulai ngebayangin rasanya makan daging babi. Lalu babi ini langsung dikejar, sampai si babi cuma bisa pasrah pas anjing ini gigit pantatnya, gak mau lepas. Hingga di kandangnya, babi ini gak berani keluar. Dan ternyata babi kecil ini aslinya mau dipelihara guys. Bahkan udah dikasih tanda kalau babi ini gak dijual. By the way, hewan kesayangan kalian apa nih guys? Kalau aku sayang kucing. Suatu hari, bocil ini nawarin diri untuk menjadi gembala domba gantiin temennya.
Awalnya dia seneng kan jaga domba, tapi kemudian bocil ini mulai bosen dan dia iseng berteriak minta tolong diserang serigala. Karena dengar suara teriakan itu, kakek ini buru-buru lari ke arah sumber suara, bahkan orang lain juga ikutan panik. Begitu mereka pada nyampe, bocil ini ketawa karena berhasil membohongi mereka. Si kakek langsung marah tuh kan, tapi bocil ini bilang ke kakek cuma bercanda. Pas semuanya udah pergi, gak lama tiba-tiba serigala beneran dateng guys. Bocil ini dikejar hingga berteriak minta tolong. Tapi saat itu gak ada lagi satupun orang yang percaya. Beruntung ada monyet nih yang nangkring di atas pohon ngeliat kejadian itu. Segera dia manggilin semua orang untuk menolong si bocil yang hampir aja jadi tumbal serigala. Serigala itu dilempari batu dan akhirnya bocil ini berhasil diselamatkan. Nah guys, jangan suka berbohong ya, karena sekali berbohong maka gak akan lagi dipercaya. By the way, jangan lupa di subscribe ya, kalau udah absen di komen. Bocil ini nerima sebuah hadiah, pas dibuka seekor anjing yang kehilangan satu kaki. Bocil ini gak tertarik dengan anjing itu. Anjing ini deketin si bocil, tapi malah ditendang guys. Lalu anjing ini ngambil bola merah di kolong meja dan dia ngajak main dengan bawa bola itu ke arah kaki si bocil. Secara refleks si bocil nendang bolanya kan dan gak sengaja masuk ke dalam kotak. Kemudian anjing itu kejar, ya meskipun dia sampai tersandung jatuh dan bangun lagi, tapi dia berhasil dapetin bolanya dan dia bawa lagi ke bocil ini. Bocil ini ngambil bolanya, kemudian perlahan dia berjalan dengan penopang ke arah pintu. Ternyata bocil ini kehilangan satu kakinya guys, sehingga dia menutup diri dari dunia luar. Makanya sang ibu memberinya hadiah seekor anjing lucu untuk dijadikan temannya, agar dia bisa membuka dirinya lagi dari kesedihan. By the way, kalian suka hewan apa nih guys? Tulis jawaban kalian di komentar dan subscribe ya. Suatu hari ada nih seorang kakek tua pembuat sepatu hidup miskin bersama istrinya. Saat itu si nenek ngeluarin sepotong donat. Pas mau dimakan, donat itu malah jatuh mecahin piring karena saking kerasnya hidup. Tiba-tiba datang nih kurcaci yang kelaparan memelas minta makan. Si kakek membawanya ke atas meja dan donat tadi itu dibagi jadi 3 orang makan. Setelah kenyang, kurcaci itu pun berpamitan. Nah, pas pasangan tua itu tidur, diam-diam para kurcaci masuk ke dalam rumah, gotong royong bikin sepatu. Dalam semalam, para kurcaci itu berhasil bikin 1000 pasang sepatu guys. Pasangan tua ini terkejut, gak nyangka tiba-tiba bisa banyak model sepatu yang ready dijual. Karena berita itu udah kesebar sampai ke telinga sang ratu, akhirnya mereka lelang semua sepatunya dan dalam sekejap mereka jadi kaya. Bahkan pasangan tua ini mengajak mereka sama-sama menikmati hasil kekayaan yang berlimpah. Nah, by the way, siapa nih yang sayang kakek dan nenek? Langsung di subscribe dan komen, aku sayang kakek dan nenek. Bocil ini kesel sama adiknya, setiap kali adiknya nangis, dia selalu dimarahin neneknya. Jadi hari itu bocil ini kesel perkara si adik nyoretin buku gambar dan foto ibunya. Begitu adiknya nangis, si nenek langsung datang tuh ngebela adiknya. Padahal itu satu-satunya foto ibunya yang udah meninggal. By the way, yang sayang ibunya langsung aja komen, aku sayang ibu. Bahkan gegara gak kebagian ayam goreng, adiknya nangis duluan. Alhasil bocil ini disuruh neneknya untuk mengalah ke adiknya. Bocil ini makin kesel waktu adiknya niupin lilin ulang tahunnya. Dan adiknya mulai ngedrama guys, bahwasanya dia juga mau dikasih hadiah. Bahkan bando yang dipakai kakaknya, dia juga mau guys. Alhasil bocil ini gak tahan ngeliat tingkah adiknya yang dikit-dikit nangis, sampai bikin dia harus ngalah terus. Terakhir jadinya dia ngerayain ulang tahun sendirian. Dan di dalam doanya dia mau jadi anak yang cengeng, supaya dia bisa dapat perhatian juga dari neneknya. Nah, siapa di sini yang sayang nenek dan ibunya? Langsung like dan subscribe ya. Ini awal persahabatan gunting, batu, kertas. Jadi ceritanya waktu si kertas jadi anak baru di sekolah, kebanyakan yang dia temuin tuh gunting semua. Sesaat kemudian dia akhirnya nemuin teman sesama kertas nih kan. Tapi sayangnya mereka bukan teman yang baik. Kertas ini malah diganggu. Tiba-tiba gunting datang menghampiri mereka. Kertas ini mengira riwayatnya bakalan tamat nih guys. Tapi ternyata gunting ini malah menolongnya dan mereka jadi temenan. Waktu itu mereka lagi jalan bareng nih kan, lalu mereka ngeliat batu kecil digangguin tuh sama 2 batu besar. Si gunting memilih untuk mundur, alhasil si kertas lah yang maju menghadang mereka. 2 batu ini melarikan diri karena ketakutan begitu ngeliat kertas datang menghampiri mereka. Batu kecil ini awalnya juga takut, tapi pada akhirnya dia tahu kalau si kertas itu orang baik. Si kertas juga kenalin nih si gunting ke si batu. Dan mereka bertiga akhirnya jadi sahabatan walaupun mereka berbeda. By the way, sahabat kalian ada berapa nih guys? Tulis namanya di kolom komen ya.
Ibu Toka yang miskin terpaksa dia harus mengemis demi membeli susu untuk anaknya. Akhirnya masih ada orang baik yang ngasih uang nih guys. Tapi sialnya uang itu malah dicuri. Di sisi lain Ibu Jenny sedang menangis karena kehilangan anaknya. Tiba-tiba bel berbunyi. Ketika buka pintu ternyata Ibu Toka menitipkan anaknya di depan pintu rumah Ibu Jenny. Dan semenjak itu bayi ini dirawat oleh Ibu Jenny dan diberi nama Toka. Seiring berjalannya waktu, Toka telah berusia 3 tahun nih guys. Saat itu dia sedang jalan-jalan dan Ibu Toka tersadar kalau itu adalah anaknya dilihat dari kalung yang dia kenakan. Namun hal itu membuat Ibu Jenny langsung membawa Toka pergi menjauh. Ibu Jenny nggak sengaja jatuhin kalung Toka yang isinya berupa foto Ibu Toka dan Toka waktu masih bayi. Dan ternyata pengemis yang mereka usir tadi itu adalah ibu kandung Toka. Dengan segera Toka berlari menemui ibunya dan akhirnya mereka bisa bersama lagi. Siapa nih di sini yang pengen ibunya masuk surga? Buktiin dengan komen dan subscribe ya.